Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film fiksi ilmiah yang berjudul Oblivion tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi di masa depan, di mana bumi tak dapat dihuni lagi akibat nuklir. Manusia yang tersisa meninggalkan bumi, namun mereka masih bergantung pada sumber daya bumi, sehingga dua manusia pilihan pun ditugaskan sendirian di bumi demi mengambil sumber daya dari sana. Sampai lambat laun mereka mengungkap misteri-misteri baru sebelum bumi mengalami kerusakan. Oke guys, bagaimanakah petualangan mereka berdua? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Berlatar tahun 2077, bumi telah rusak dan tidak dapat dihuni oleh manusia lagi. Ini adalah akibat dari peristiwa setengah abad yang lalu, di mana sosok alien yang disebut sebagai scavenger datang menginvasi bumi untuk merebut sumber daya darinya. Alien memulai serangan dengan cara menghancurkan bulan. Tanpa bulan, bumi menjadi kacau balau. Gempa menumbangkan seluruh kota dalam waktu beberapa jam. Lalu tsunami raksasa menyapu bersih apa yang dilewatinya. Setelah rencana pertama alien itu berhasil, mereka mulai turun ke bumi untuk menginvasi. Namun manusia yang tersisa menyadari hal itu dan mereka melawan. Peperangan pun pecah di antara kedua belah pihak, hingga pada akhirnya manusia memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir. Dengan cara itu manusia berhasil memenangkan pertempuran. Namun sebagai akibatnya, bumi tak lagi layak untuk dihuni karena telah tercemar sisa radioaktif nuklir. Untuk tetap hidup, manusia tersisa harus meninggalkan bumi. Mereka berhasil mengungsi ke salah satu bulan Saturnus yang disebut sebagai bulan Titan. Proyek evakuasi ini dikontrol oleh pejabat pemerintahan yang tinggal di stasiun ruang angkasa yang mengorbit bumi, yang dijuluki sebagai stasiun TED. TED juga telah membuat pembangkit energi bernama Hydrorix di atas permukaan laut bumi, di mana generator itu digunakan untuk merubah air laut menjadi energi penting bagi peradaban manusia. Seluruh manusia yang tersisa di bulan Titan sangat bergantung dengan generator itu. Sekarang dua orang terakhir yang masih tinggal di bumi adalah sepasang rekan kerja bernama Jack dan Vika. Mereka tinggal di sebuah menara yang menjulang tinggi di atas awan, yang ditugaskan oleh stasiun TED untuk mengelola generator Hydrorix itu. Jack memiliki kode nama Teknisi 49, yang tugasnya juga mencakup sebagai teknisi drone, sebuah perangkat canggih yang dirancang khusus untuk menjaga Hydrorix. Sedangkan Vika lebih banyak menghabiskan waktu di dalam menara. Dia sebagai koordinator, serta mengirim informasi yang telah didapatkan ke stasiun TED. Бортовой журнал, день 1642, обслуживание гидро. Центр, техник направился в квадрат 30. Saat ini, Jack mendadak terbangun dari tidurnya karena sebuah mimpi aneh. Mimpi itu memperlihatkan seorang wanita yang tak ia kenali. Dia nampak tersenyum melihatnya, seolah-olah mereka akrab. Jack menjadi penasaran karena mimpi ini datang berulang kali. Padahal, Jack telah menjalani perintah penghapusan ingatan 5 tahun lalu, di mana itu adalah prosedur dari TED agar pekerjaan mereka terfokus. Namun mimpi itu tetap saja menghantuinya. Diketahui juga misi mereka akan berakhir 2 minggu ke depan, dan setelahnya mereka akan meninggalkan bumi untuk diterbangkan ke Titan. Jadi mereka memulai kegiatan seperti biasa di menara, mulai dari olahraga bersama hingga mandi bersama untuk menjaga kesehatan mereka. Vika membuka layar monitor, lalu dia menunjukkan kepada Jack bahwa alien scavenger itu terus saja menyerang drone pengintai mereka. Jack pun dengan semangat bersiap untuk ke lokasi, sembari dia menatap foto kenangannya dengan Vika yang menambah semangat mereka. Dia bergegas naik pesawat untuk memperbaiki drone yang rusak, sekaligus merekam secara langsung kondisi Hydrorix sebagai laporan untuk TED. Di menara, Vika melihat bahwa 2 drone telah terjatuh, sehingga dia pun melaporkannya kepada Sally, yakni asisten yang memandu mereka dalam menjalankan misi. Sally pun menyarankan untuk segera memperbaiki drone itu, sehingga Jack langsung terbang ke lokasi drone. Jack mengikuti titik koordinat melewati badai, sampai Putri menyambar pesawatnya dan dia kehilangan kendali. Jack berputar di luar kendali dan hendak jatuh, namun untungnya dia berhasil mengendalikannya. Dia sampai ke lokasi drone pertama. Sebelum mendarat, Vika memeriksa aktivitas alien scavenger itu, tapi jarak pandangnya terbatas. Jadi Jack pun nekat mendarat di dekat drone, mengambil apa yang dia perlukan untuk memperbaikinya dan memberitahu Vika untuk mengawasinya. Setelah melihat kerusakan, Vika mengatakan kepadanya bahwa dia tak dapat memperbaiki drone karena mereka tak memiliki suku cadang yang tepat. Namun Jack menggunakan permen karetnya dan berharap bisa membuatnya bekerja
bekerja. Setelah itu, Jack keliling sejenak setelah menyadari bahwa tempat ini adalah bekas lapangan baseball. Saat Jack mengamati lokasi itu, Vika melihat sesuatu di monitornya dan segera mengingatkan Jack bahwa alien itu telah datang. Jack berbalik dan hanya menemukan seekor anjing. Drone itu mendadak menyala dan Jack menakuti anjing itu agar dia tak terbunuh oleh drone. Setelah anjing itu pergi, drone itu mencurigai Jack. Dia memberikan ID-nya kepada drone itu, sehingga drone itu mengenalinya dan tak menyerangnya. Drone canggih itu berlanjut memindai lokasi, lalu dia melesat pergi setelah tak menemukan kejanggalan. Jack berhenti untuk makan siang di puncak gunung. Dia berbicara kepada Vika mengenai para alien scavenger yang semakin berani. Diketahui bahwa 2 drone tadi telah ditembak oleh alien itu untuk diambil bahan bakarnya. Di sini Vika berkata bahwa begitu mereka berdua pergi, yang mereka tinggalkan hanyalah debu dan radiasi, karena hidrolik mereka akan menyedot semua sumber daya yang tersisa di bumi. Jadi Jack tak perlu khawatir akan hal itu. Para alien itu tak akan bertahan. Jack pun memutuskan untuk mencari drone kedua di darat dan mengeluarkan sepedanya. Jack berkendara melalui lanskap tandus yang dulunya merupakan lautan. Dia mendapatkan sinyal dari drone di suatu tempat di depannya, namun dia hanya menemukan lubang pembuangan. Dia berpikir drone itu mungkin jatuh di sana, jadi Jack pun memberitahu Vika bahwa dia akan masuk ke dalam untuk menemukannya. Vika berkata bahwa Ted akan offline dalam 15 menit, jadi Jack akan sendirian. Namun Jack setuju, lalu dia mulai mengikat tali ke sepedanya dan turun ke sana. Sementara itu, Vika yang khawatir meminta Sally untuk mengirimkan bantuan ke lokasi Jack. Sementara Jack sendiri menurunkan dirinya dengan hati-hati. Dia dapat mendengar kedipan sinyal drone dan akhirnya melihatnya. Saat mendekat, Jack terhalang oleh lubang raksasa. Namun untungnya ada balok yang dia jadikan sebagai jembatan. Ketika mendekat, ternyata itu hanyalah sinyal koordinat dan tidak ada drone sama sekali di sana. Jack mundur setelah menyadari bahwa ini adalah jebakan dari scavenger. Namun kakinya terjerat jebakan hingga alien itu menyeretnya. Untungnya Jack berhasil lepas setelah dia menembaknya. Dan di sini Jack pun mulai menembaki para alien itu. Jembatan balok yang sebelumnya dia lewati mendadak ditarik oleh alien, sehingga dia pun terpaksa melompat di atas lubang raksasa itu. Setelah berhasil, Jack pun mengaitkan tubuhnya ke talinya dan bersiap untuk naik. Namun ketika tali mengangkatnya, sebuah peluru mendadak memutuskan talinya hingga membuat Jack kembali terjatuh. Ketika alien mengepungnya, drone yang dikirim untuk membantu Jack datang. Lalu alat itu segera membersihkan seluruh ancaman di sana. Drone itu memindai Jack lagi, dan alat itu sempat mengenalinya sebagai musuh. Namun untungnya Jack langsung menyebut kode namanya, sehingga membuat drone itu pergi. Ketika akan naik, Jack menemukan sebuah buku Romawi kuno yang membuatnya penasaran dan membawanya. Begitu mencapai atas, Jack menyadari bahwa sepedanya telah dicuri oleh scavenger, sehingga membuatnya sangat emosi. Walaupun begitu, Jack berhasil kembali ke menara. Ketika mandi, ia kembali dihantui oleh mimpinya kemarin. Wanita tak dikenal itu terus saja muncul di bayangannya hingga membuatnya gelisah. Sebuah puisi peninggalan manusia dia baca, yang berisi tentang orang-orang kuno yang rela mati demi mempertahankan kuil dewa-dewi mereka. Tulisan itu sedikit membuat Jack penasaran, namun Vika mendadak menyelanya untuk mengajaknya makan siang. Saat matahari terbenam, Jack memberinya bunga yang selama ini ia bawa, namun Vika malah keluar dan membuangnya. Dia mengatakan bahwa bunga itu mungkin mengandung racun. Vika memperingatkannya bahwa misi mereka tinggal beberapa hari lagi, jadi dia meminta Jack untuk tak berperilaku yang dapat membahayakan mereka. Selanjutnya mereka berdua pun makan bersama. Vika mengatakan bahwa mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia juga tak sabar untuk pergi ke bulan Titan dan bergabung dengan manusia tersisa lainnya. Namun di sini Jack mengatakan bahwa para alien tersisa itu nampaknya tak membunuhnya, tapi mereka hanya ingin menangkapnya. Hal itu dia rasakan selama misi ini. Namun setelah mendengar itu, Vika malah pergi ke kolam renang dan mengajak Jack bergabung dengannya. Ketika di kolam, mereka berdua menjalin asmara. Namun saat Jack mendekatinya, dia mendadak melihat wajah sosok wanita yang ada di mimpinya, sehingga membuatnya sangat terkejut. Jack mendadak bangun dari tidurnya, yang ternyata tadi hanyalah mimpi. Namun sesaat kemudian, dia melihat kilatan cahaya dari kejauhan. Dia langsung pergi untuk menyelidiki apa itu. Setelah dia terbang, ternyata salah satu rig Hydro mereka telah meledak. Di sini Jack percaya bahwa para scavenger itu pasti telah menjadikan bahan bakar curian itu untuk menghancurkan Hydro rig mereka.
Lalu sesaat kemudian, dia menemukan sinyal misterius yang bukan bagian dari mereka. Jack langsung pergi ke arah sinyal itu, yang ternyata sinyal itu berada di puncak gedung Empire State yang telah terkubur. Jack pun masuk ke sana, dan dia juga melihat benda yang juga ada dalam mimpinya. Namun dia harus fokus terhadap tugasnya. Jack menemukan pengeras radio, yang ternyata itu merupakan suara raksasa yang berisi serangkaian koordinat. Ketika Vika mengecek di satelit, koordinat itu hanya menunjukkan tempat kosong. Tak ambil pusing, Jack memilih untuk mematikannya. Setelah itu, dia berlanjut mengecek keliling wilayah itu sampai mendekati batas zona berbahaya yang mengandung radiasi tinggi. Vika mengingatkannya karena radarnya akan mati di sana. Namun Jack berkata bahwa dia akan baik-baik saja dan memilih untuk menembus batas itu. Jack tahu apa yang dia lakukan. Ternyata dia pergi ke balik pegunungan yang hijau yang kaya air bersih. Jack mendarat di rumah kayu dekat danau yang indah, tempat yang selama ini dia gunakan untuk menyimpan koleksi benda yang unik. Jack kemudian memutar musiknya dan bermain basket layaknya bumi ketika masih normal. Ada juga ikan di sana yang telah akrab dengannya. Dia istirahat sejenak sembari menikmati segarnya udara. Namun mimpi itu menghantuinya lagi. Кажется, это больше, чем сон. Jack pun bangun, lalu dia melihat benda asing jatuh dengan parasut. Dia pun bergegas mengejarnya, yang ternyata benda itu terjatuh tepat di titik koordinat yang sebelumnya dia temukan. Vika melapor ke Sally akan hal itu, namun dia malah memerintahkan Jack untuk mundur dari sana karena Ted akan offline. Jadi Sally akan mengirimkan drone untuk menggantikan Jack. Jack menolaknya dengan alasan dia harus memastikan tempat itu aman. Sampai akhirnya dia sampai dan menemukan pesawat yang telah hancur. Saat dia mendekat, Jack menemukan banyak pot yang berisi manusia. Lalu dia segera melaporkannya ke Vika bahwa ada manusia yang selamat. Jack melihat bahwa salah satu pot itu berisi wanita yang mirip dengan sosok di mimpinya. Namun drone penjaga mendadak datang untuk menghancurkan pot-pot di sana. Menyadari bahwa drone itu akan menghancurkan apapun yang tak dia kenali, Jack pun meminta bantuan Ted untuk menarik mundur mereka. Namun Vika menjawab bahwa Ted telah offline, jadi dia tak bisa berbuat apapun. Jack pun terpaksa menghadangnya dengan tubuhnya, dan untungnya drone itu pergi setelah mengenali Jack. Ketika Jack mengevakuasi pot yang tersisa, alien scavenger nampak membidiknya dari kejauhan. Namun mereka memilih menahan tembakan. Jack pun kembali ke menara dengan membawa satu pot. Walaupun sempat keberatan untuk menerimanya, Vika akhirnya membiarkannya masuk dan mulai membuka pot itu bersama. Vika heran setelah melihat sosok wanita itu dan dia perlu melaporkan penemuan ini. Tapi Jack menolak karena sistem otomatis Ted ini akan mendeteksinya sebagai benda asing sehingga dapat membahayakannya. Wanita itu pun mendadak bangun untuk muntah lalu kembali terbaring. Dia sempat melihat Jack dan memanggil namanya, membuat Jack semakin penasaran dengannya. Mereka berdua merawatnya hingga dia siuman. Vika menanyai identitasnya. Wanita itu menjawab bahwa dia bernama Julia, namun dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Vika menjelaskan bahwa pesawat yang mengangkut pot hibernasinya telah terjatuh dan hanya dia yang selamat. Di sini Julia bertanya berapa lama dia tertidur. Lalu Jack menjawab bahwa alatnya itu menunjukkan bahwa dia telah tertidur selama 60 tahun. Kabar itu membuat Julia panik hingga membuatnya ingin kembali ke pesawatnya. Namun Vika memberitahunya bahwa kondisi di luar sangat berbahaya. Мне жаль, но я должна вам сказать. Mereka bertiga pun berlanjut makan siang. Di sini Jack memberitahunya bahwa pesawatnya jatuh karena dipicu oleh suar koordinat yang tidak mereka kenali. Jadi Jack bertanya siapa pemilik suar itu. Namun di sini Julia tak mau berbicara sebelum dia mengambil rekaman yang masih tertinggal di pesawatnya. Vika menyelanya bahwa sudah banyak yang berubah dalam 60 tahun terakhir. Jadi dia tak perlu khawatir tentang misinya itu. Mereka berdua pun menceritakan perang di masa lalu yang akhirnya menghancurkan bumi. Di masa lalu, bumi diserang oleh alien scavenger. Manusia berhasil menang, namun mereka harus mengorbankan bumi. Sekarang manusia tersisa telah mengungsi ke bulan Saturnus
dan mereka berdua akan ke sana setelah tugas mereka sebagai teknisi drone selesai. Mendengar itu, Julia mendadak tertawa, lalu dia meminta izin untuk menyendiri. Sementara itu, Jack tak bisa tidur. Vika merayunya untuk tidur, namun Jack menolak sembari kesal terhadap drone-drone otomatis itu. Pada faktanya, manusia-manusia di pot itu akan selamat jika drone itu tak menembakinya. Di sini Jack juga bertanya apakah Vika juga memiliki ingatan tentang wajah wanita itu. Di sini Vika pun menyangkalnya, mengatakan bahwa wanita itu mendarat di koordinat alien, jadi bisa saja dia adalah penyusup. Mereka harus segera melaporkannya ke Ted. Selanjutnya Julia terbangun dan berdiri sendirian. Jack mendekat dan memberitahunya bahwa Vika akan melaporkan keberadaannya. Ted akan mengirim seseorang untuk mengevakuasinya ke bulan Saturnus. Di sini Julia menolak, mengatakan bahwa dia perlu mengambil rekaman penerbangan di pesawatnya terlebih dulu. Menurutnya, mereka berdua perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena penasaran, Jack setuju untuk mengantar Julia ke lokasi jatuhnya pesawat. Di kamar, Vika pun menyadari bahwa Julia dan Jack telah pergi. Vika menghubunginya, mengatakan bahwa Jack bertindak di luar misi, jadi Vika tak bisa membantunya jika terjadi apa-apa. Setelah mendengar itu, Jack langsung mematikan komunikasinya dan memilih untuk fokus membantu Julia. Setelah sampai, Julia sedih melihat kondisi para kru yang tak selamat. Dia kemudian mencari kotak rekaman dan akhirnya berhasil mengambilnya. Namun sesaat kemudian, para scavenger mendadak mengepung mereka. Jack dipukul sampai pingsan dari belakang. Mereka berdua dilumpuhkan, dan peristiwa itu disaksikan oleh Vika yang tak bisa berbuat banyak. Lumpuhnya Jack itu memicu autopilot darurat pada pesawatnya untuk pergi meninggalkannya. Di sini, Jack dan Julia pun dibawa oleh para scavenger itu ke suatu tempat. Sementara itu, Sally menghubungi Vika untuk menanyakan kabar mereka. Di sini, Vika sengaja menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada Jack. Lalu dia hanya meminta Sally untuk mengirimkan drone ke lokasi jatuhnya pesawat. Di lain sisi, Jack mendadak terbangun di tempat asing dengan kondisi yang sudah terborgol. Suara scavenger terdengar. Dia melantunkan puisi Romawi yang pernah dibaca oleh Jack, membuat dia kebingungan. Di sini Jack berkata bahwa mereka tak akan mendapatkan apapun darinya karena ingatannya telah dihapus Ted untuk melindungi misi ini. Namun scavenger itu hanya tertawa. Sosok itu kemudian berlanjut bertanya apakah Jack pernah bertemu dengan alien scavenger sebelumnya. Jack hanya terdiam. Lampu pun dinyalakan, memperlihatkan para manusia tersisa yang berdiri mengelilinginya. Мы не пришельцы, Джек. Мы люди, как вы. Стелс. С ее помощью мы прячемся. Старая довоенная технология. Pria bercerutu yang dipanggil sebagai Beach muncul, lalu menegaskan bahwa mereka semua bukan alien, melainkan manusia yang selama ini berperang melawan drone-drone itu. Dia juga menunjukkan pakaian bajanya yang dapat mengacaukan sensor deteksi drone itu guna melindungi mereka. Di sini Jack menyangkal ucapannya itu, mengatakan bahwa drone milik Ted itu dirancang untuk kepentingan manusia. Di sini Beach menjelaskan bahwa pada kenyataannya drone-drone itu dibuat untuk menyerang manusia, dan selama ini Jack membantu mesin-mesin itu untuk melawan manusia. Itulah mengapa selama ini mereka bersembunyi. Beach berlanjut bertanya, mengapa Jack melindungi Julia dari serangan drone itu? Jack menjawab bahwa itu memang tugasnya untuk menyelamatkan manusia yang selamat. Tapi Beach tak percaya, karena selama ini Jack berbuat sebaliknya. Di lain sisi, drone berhasil dikirim ke lokasi dan mulai melacak jejak Jack melalui DNA-nya yang membekas di tanah. Sementara itu, Jack diajak Beach ke sebuah ruangan yang berisi reaktor nuklir. Beach menjelaskan bahwa sel bahan bakar dari drone yang mereka kumpulkan dapat membuat ledakan nuklir. Kini kendala mereka hanya satu, yakni bagaimana cara membawa nuklir itu ke stasiun Ted. Beach berlanjut menunjukkan drone yang memungkinkan dapat membawa bom itu ke stasiun Ted. Namun dia membutuhkan otorisasi Jack agar drone itu bisa dikendalikan dan masuk ke stasiun Ted. Beach meyakinkannya bahwa ini adalah cara terakhir untuk mengakhiri penjajahan oleh mesin-mesin alien itu. Mendengar itu, Jack pun menolak karena menurutnya di stasiun Ted ada banyak manusia yang selamat. Di sini Beach kesal dan menganggap ucapan Jack hanyalah omong kosong. Jadi ia memanggil Sykes untuk menginterogasi Jack. Sykes sekali lagi memaksanya untuk mengendalikan drone itu ke pusat stasiun Ted. Namun Jack malah mengejeknya, membuat Sykes menembaknya.
Untungnya Jack terlindungi oleh pakaiannya, namun Julia mendadak dibawa ke hadapannya sebagai bahan sabotase berikutnya. Melihat itu, Jack nampak khawatir, membuat Peach tahu bahwa mereka berdua pasti memiliki hubungan yang lebih mendalam. Alarm mendadak bunyi, yang menandakan drone telah datang untuk melindungi Jack. Para scavenger baku tembak dengan drone itu sampai melumpuhkannya. Melihat itu, Vika melapor bahwa drone itu telah mati, dan Vika meminta Sally untuk mengirimkan 2 drone tambahan. 185-го неполадки. У нас на мониторах то же самое. Центр. Отправляю дронов на патрулирование платформ. Sementara itu, Peach membawa Jack dan Julia keluar dari pintu belakang. Dia mengembalikan sepeda motor dan pistol Jack, sembari mengatakan bahwa dia pernah ke zona radiasi. Peach tahu bahwa Jack pasti merahasiakan wilayah itu dari Ted, namun itu adalah kebenaran. Jack hanya terdiam mendengarnya, lalu dia bergegas pergi bersama Julia. Mereka berdua melewati hamparan luas yang dulunya adalah perkotaan. Jack dan Julia melanjutkan jalan kaki karena kehabisan bahan bakar. Sampai akhirnya mereka sampai di gedung Empire State. Di sini Vika terkejut setelah melihat bahwa gedung setinggi itu telah terkubur. Jack menyambung kembali kabel radio yang telah dia putus sebelumnya untuk mengirimkan sinyal kepada Vika bahwa dia masih selamat. Setelah mendengar itu, Vika bahagia, lalu dia mengirimkan pesawat ke lokasi Jack. Sembari menunggu, Jack dan Julia ngobrol. Julia nampak memegang teropong, yang mana benda itu juga sering muncul di mimpi Jack. Jack pun bertanya siapa dirinya, apa misinya, dan mengapa dia berada di pod hibernasi yang berumur 60 tahun itu. Di sini Julia mulai mengingat bahwa pada masa lalu, manusia meluncurkan misi pertamanya untuk melakukan penelitian ke bulan Titan. Julia adalah salah satu kru dari tim ekspedisi NASA itu, termasuk Jack dan Vika. Namun di tengah perjalanan, pesawat mereka mendeteksi objek asing raksasa di angkasa, sehingga Julia dan para kru ditugaskan untuk menginvestigasi objek itu terlebih dulu. Julia menegaskan bahwa objek asing yang mereka temukan saat itu adalah Ted. Artinya, Ted adalah alien yang sebenarnya. Julia percaya bahwa Vika dan Jack pasti telah bangun lebih awal dari hibernasinya, sehingga Ted memanfaatkan mereka berdua. Di sini Jack pun langsung marah dan bingung, mengingat Peach juga meyakini hal yang sama, bahwa Ted adalah alien yang menjajah manusia. Hal itu sangat bertentangan dengan apa yang dia ketahui selama ini. Julia meyakinkannya bahwa cerita Peach mungkin benar, dan ingatan Jack sendiri mungkin telah dimanipulasi oleh Ted. Julia mencoba mengajak Jack untuk mengingat masa lalu mereka, yang ternyata Julia adalah istrinya. Julia memberitahu Jack bahwa dulu dia memintanya untuk menikahinya di tempat mereka berdiri ini. Di sini Jack mulai mengingat gambaran masa lalu mereka. Julia juga menunjukkan kalung cincin pemberian Jack, yang membuat Jack semakin yakin bahwa dia benar-benar istrinya. Jack pun berhasil mengingatnya, dan dia pun memeluknya. Pesawat sudah tiba untuk menjemput mereka. Sementara itu, Vika terkejut setelah mengetahui kedekatan mereka berdua. Ketika Jack dan Julia sampai di menara, Vika tak mengizinkan mereka berdua masuk, karena wanita itu telah merusak kemampuan Jack untuk menjalankan misi Ted. Jack meyakinkannya bahwa tempat ini tak aman, namun Vika malah melaporkan penyimpangan itu ke Sally, mengatakan bahwa mereka tak mampu melanjutkan misi lagi akibat ulah Jack. Tiba-tiba pintu terbuka dan alarm aktif. Jack meyakinkan Vika bahwa Titan sebenarnya tidak ada, dan Ted adalah musuh mereka yang sebenarnya. Jack ingin menunjukkan bahwa ada tempat yang indah di bumi, namun salah satu drone mendadak muncul dan menghancurkan tubuh Vika. Ketika drone itu akan melenyapkan Jack, Julia menembaknya dari jauh sehingga dia selamat. Jack menghubungi Sally untuk bertanya mengapa dia membunuh Vika. Sally menjawab bahwa itu hanyalah kesalahan teknis. Di sini Sally bertanya tentang wanita yang selamat itu. Lalu dia menyuruh Jack untuk membawa Julia ke stasiun Ted, di mana dia ingin bertemu dengannya. Namun Jack tak mempercayainya lagi, jadi dia lebih memilih kabur dengan Julia menggunakan pesawat. Pasukan drone penjaga mulai mengejar dan menyerangnya, namun Jack berhasil membawanya ke area petir sehingga sebagian besar bisa dia lumpuhkan. Jack melewati celah bebatuan, di mana salah satu drone masih mengintainya. Jack sampai ke batas zona radiasi dan ingin menembusnya, namun salah satu drone menabraknya hingga dia mengaktifkan perlindungan darurat dan terjatuh ke area gunung. Untungnya mereka selamat, lalu Jack pergi untuk melihat apakah drone itu sudah mati.
Namun sesaat kemudian, pesawat yang mirip seperti miliknya mendarat di area itu. Lalu sosok pria keluar dari sana. Jack penasaran dan ingin melihatnya lebih dekat. Namun saat mendekat, pria itu menodongkan senjata ke arahnya. Jack terkejut setelah melihat bahwa pria itu adalah dirinya sendiri. Namun dia memiliki kode nama teknisi 52. Jack 52 itu menyuruhnya untuk menjatuhkan senjatanya, dan Jack pun menurutinya. Di belakang, Julia juga memanggilnya, lalu mereka berdua menoleh ke arahnya. Yang artinya, Jack 52 juga memiliki ingatan yang sama terhadap Julia. Jack pun langsung menyerangnya. Kedua Jack ini pun bertarung. Keduanya imbang karena memiliki kemampuan yang sama. Namun akhirnya Jack 52 itu berhasil dia lumpuhkan. Drone mendadak online sehingga Jack langsung mencabut sel bahan bakarnya untuk mematikannya. Dia memanggil Julia dan menyadari bahwa dia telah tertembak. Jack membawa Julia ke tempat yang aman, kemudian mengikat Jack 52 dan mencuri pesawatnya untuk mencari kotak obat. Pesawat itu menunjukkan koordinat markas Jack 52 yang ternyata ada menara lain seperti miliknya. Jack masuk dan di dalamnya sama persis. Dia juga menemukan foto dirinya dan Vika. Setelah mengambil kotak obat, Vika yang lain mendadak muncul. Untungnya Jack 52 dan dirinya memiliki perilaku dan latar yang sama, jadi Jack dengan mudah menyamar sampai dirinya berhasil kabur. Dia berlanjut mengobati luka Julia, membawanya ke kapal dan membawanya ke rumah kayu di tepi danau. Ketika Julia bangun di sana, dia sudah sembuh total. Dia melihat-lihat dan memutar rekaman favorit Jack. Julia bergabung dengannya di luar, menceritakan bahwa Jack dulu sangat menyukai musik-musik itu. Tapi Jack mengatakan bahwa dia sendiri tak tahu apakah dirinya adalah Jack yang asli atau bukan, mengingat ada banyak seperti dirinya di luar sana. Julia menjawab bahwa siapapun itu tak penting. Yang lebih penting adalah ingatan akan pengalaman mereka itu sendiri. Pada akhirnya yang membuat menjadi dirinya adalah ingatannya. Di sini mereka berdua pun semakin mesra, dan mereka pun memulai rondonya pada malam itu. Keesokan paginya, Jack berkemas untuk melakukan misi yang sebenarnya, yakni melenyapkan Ted yang selama ini memutar balikan fakta. Julia memutuskan untuk bergabung, karena ini adalah misi awal umat manusia 60 tahun yang lalu. Jack tahu kemana mereka harus pergi, yakni dengan pergi ke markas Peach. Ketika sampai, Peach menyambutnya dengan gembira, dan dia tahu bahwa Jack pasti telah menyadari siapa sebenarnya dirinya. Sementara itu, stasiun Ted mendeteksi keberadaan Jack, lalu Sally mulai mengirimkan 3 drone ke sana untuk menangkapnya. Jack akhirnya setuju untuk membantu Peach mengebom stasiun Ted itu. Jack menggunakan kemampuan teknisinya untuk memperbaiki drone itu. Sembari menunggu, Peach menceritakan kronologi yang sebenarnya. 60 tahun yang lalu, Peach adalah anggota militer ketika Ted mulai mendekat ke bumi. Bulan mendadak dihancurkan oleh Ted, sehingga memicu bencana alam yang menyapu semuanya. Manusia tersisa berhasil berlindung di bebatuan di wilayah Chicago, namun semuanya kelaparan. Lalu tak selang lama, Ted menurunkan pesawatnya, di mana benda asing itu mengeluarkan ribuan Jack yang telah dihapus ingatannya. Rick Hydro menyedot sumber daya di bumi selama 50 tahun untuk kepentingan benda asing itu. Dan mesin-mesin itu akan melenyapkan siapapun yang mengganggunya tanpa rasa kemanusiaan. Di sini Jack pun berhasil menghidupkan drone itu. Benda itu sempat mengamuk dan hampir membidik semuanya. Namun berkat identitas Jack, drone itu berhasil dia jinakkan. Di sini semua manusia yang tersisa akhirnya berkumpul dengan gembira dan mereka menyerukan bahwa astronot harapan mereka telah kembali. Selanjutnya, tim pun menyiapkan drone yang sudah dibekali oleh bom nuklir itu. Namun ketika pintu dibuka, 3 drone kiriman Ted mendadak menembaki semua orang hingga baku tembak pun terjadi. Setelah baku tembak yang cukup dramatis, ketiga drone itu berhasil dilumpuhkan, walaupun harus mengorbankan banyak manusia. Peach terluka parah.
dan mereka juga menyadari bahwa drone pengirim bom mereka telah hancur. Namun di sini Julia mengatakan bahwa Ted pernah menugaskan Jack untuk membawanya ke stasiun Ted. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membawa bom itu ke sana secara manual dan aman. Jack menyadari bahwa ini adalah misi bunuh diri karena bom itu harus dipicu secara manual. Namun mereka berdua setuju melakukannya demi masa depan spesies mereka sendiri. Selanjutnya, pod hibernasi disiapkan sebagai tempat Julia tidur. Lalu bom nuklir itu disematkan di dalamnya. Setelah Julia ditidurkan, Jack mengangkutnya ke pesawat Jack 52 dan dia pun berangkat menuju stasiun Ted. Di sepanjang perjalanan, Jack memutar kotak rekaman yang sebelumnya mereka temukan, di mana itu berisi percakapan misi NASA 60 tahun yang lalu. Di sini Jack mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah tiruan dari komandan misi NASA, yakni Jack Harper, yang ketika itu sedang dalam misi menjelajahi planet Titan. Vika adalah kopilotnya, Julia adalah seorang kru sekaligus istrinya, dan Sally adalah direktur yang mengawasinya dari bumi. Saat misi, Jack dan Vika terbangun lebih dulu untuk mengendalikan pesawat, dan di sini mereka berdua berfoto selfie, menghasilkan sebuah foto yang selama ini disimpan Jack replika di dalam menara. Ketika misi itu, Komandan Jack mendeteksi sebuah objek raksasa, membuat Sally menugaskannya untuk melitinya terlebih dulu. Namun ketika mendekat, benda itu menarik pesawat mereka, sehingga Komandan mengaktifkan dorongan untuk memundurkan pesawat. Tenaga pesawat tak mampu untuk menghindarinya, jadi tabrakan akan segera terjadi dengan benda itu. Karena tak ada harapan lagi, Komandan Jack dan Vika memisahkan kapsul kontrol untuk menyelamatkan anggota kru yang masih tidur di pod. Akhirnya pesawat terpisah, membiarkan ruangan yang penuh pod hibernasi itu tertinggal, sedangkan ruangan yang berisi Komandan dan Vika bersiap-siap untuk menabrak. Namun sebuah pintu segitiga terbuka, dan disinilah Vika dan Komandan disedot dan dikloning oleh Ted, di mana pengetahuan dua orang inilah yang akan digunakan Ted untuk menginvasi bumi. Kembali ke sekarang, Jack melapor ke Ted bahwa dia membawa korban yang selamat sesuai perintahnya. Pintu stasiun pun terbuka, dan Jack pun masuk ke benda raksasa itu. Drone sempat menahannya, namun Jack memohon untuk bertemu dengan kendali pusat Ted. Jack merayunya bahwa korban selamat yang dia bawa adalah manusia yang unggul, jadi Ted pun setuju untuk bertatap muka. Sepanjang perjalanan menuju pusat kendali, Jack melihat jutaan pot yang berisi dirinya dan Vika. Artinya, Ted akan mengkloning siapapun yang masuk ke dalamnya dan menjadikan pengetahuan mereka sebagai alat untuk menguras sumber daya bumi. Akhirnya, Jack pun bertemu dengan kendali utama Ted yang berbentuk segitiga raksasa. Jack membuka potnya, yang ternyata isinya telah dia ganti dengan Beach. Sontak Ted pun marah setelah menyadari bahwa dia bukan Julia. Dan di saat yang sama, pot milik Julia terbuka di rumah kayu. Julia menangis setelah menyadari bahwa Jack sengaja meninggalkannya. Sementara itu, Ted mulai mengirim semua drone-nya untuk melenyapkan manusia. Namun Jack dan Beach langsung memicu nuklir, dan akhirnya stasiun Ted pun hancur karena ledakan itu. Semua mesin yang dikontrol Ted di bumi juga mati, termasuk drone-drone itu. Dari bawah, para manusia tersisa, termasuk Julia, menyaksikan ledakan itu, menandakan bahwa penjajahan telah berakhir. 3 tahun kemudian, diperlihatkan Julia bersama putri kecilnya, buah dari pertemuannya dengan Jack 3 tahun lalu. Julia berkebun secara mandiri dan hidup secara normal. Sesaat kemudian, sekelompok penyintas yang tersisa mendekati lokasinya sembari tersenyum. Lalu Jack 52, yakni kloningan Jack yang masih tersisa, muncul sembari tersenyum menatapnya. Jack 52 membawa ingatan yang sama seperti Jack yang asli, dan di sini film pun berakhir dengan bersatunya kembali mereka.